Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita berjumpa di special talk show pada malam hari ini bersama Dinas Syariah Islam. Dan pastinya lagi bersama saya Agustiada. Selama 60 menit ke depan kita akan bersama dengan narasumber untuk membahas topik pada malam hari ini, peningkatan peran pengawas pelaksanaan syariah Islam. Dan pemirsa, syariah Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Ya, dan Wilayatul Hizbah ataupun WH ini sebagai lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran dan pelaksanaan syariat Islam, memiliki peran sebagai kontrol sosial agar nilai dan norma agama dapat berjalan dengan semestinya. Ya, tadi sudah saya sampaikan kita bersama narasumber, dan pada malam hari ini saya sudah bersama kedua narasumber kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam untuk Dr. Nurkhalis Mukhtar LCMA selaku dosen UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izinnya manggilnya Ustadz aja nih. Boleh, alhamdulillah sekali. Sebentar Ustadz, kita akan sapa satu narasumber lagi. Selamat malam, assalamualaikum untuk Bapak Marzuki SAG MH selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Syariah Islam Sapo PP dan UWH Aceh. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio CTV untuk Bapak Marzuki dan juga untuk Ustadz. Dan kita akan bersama selama 1 jam ke depan. Ini kita akan bahas tentang semua hal yang bersifat syariah Islam yang ada di Aceh yang pastinya. Ya pemirsa, nanti seperti biasa di segmen kedua dan juga segmen ketiga kita akan membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bergabung, ya berpartisipasi dan ingin bertanya seputar topik pada malam hari ini, peningkatan peran pengawas pelaksanaan syariah Islam. Saya ke Ustadz Nurkhalis dulu nih Ustadz. Anda sebagai pendidik juga ataupun dosen di UIN Araniri Banda Aceh, ini di fakultas ataupun jurusan apa nih Ustadz? saya mengajar di dakwah juga. Di dakwah. Nah kalau ini Ustadz juga sering memberikan kajian-kajian seperti ceramah ya Ustadz ya? Ini biasanya tadi ya mungkin juga pemirsa ingin tahu apakah yang dibahas di kajian ini seputar memang apa yang menjadi isu saat ini, fokus saat ini, atau bagaimana Ustadz? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Tentu setiap kajian keislaman umumnya kita berangkat bahwa baik itu kajian fikih, kajian tasawuf atau kajian tauhid dan kajian keislaman secara umum, tujuannya sebenarnya kalau kita kaitkan dengan syariat Islam adalah sebagai bentuk upaya akademisi ataupun yang berkecimpung dalam bidang keilmuan mengawal pemahaman keislaman. Kalau Pak Marzuki mengawal lebih kepada bagaimana menjaga, menertibkan dan lain-lain, maka kami mungkin salah satu yang terjun dalam bidang dunia keilmuan ataupun mengajar dan lain-lain itu membendung pemahaman agar pemahaman Islam yang wasatiyah, moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya masyarakat kita harapkan dengan pengajian tersebut mereka bisa memahami Islam secara komprehensif, menyeluruh, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan bahwa akan hadir masyarakat yang damai, nyaman, tentram, dan taat aturan. Itu kira-kira demikian. Seperti itu ya. Ya. Nah kalau untuk peran Ustadznya sendiri, kita Ustadz tahu bahwasanya di perbatasan antara Aceh dan juga Sumatera Utara, ini kan ada yang namanya ditugaskan dai nih Ustadz. Ya. Untuk yang perannya adalah untuk memberikan pemahaman pengawasan yang bersifat tidak melenceng, agar masyarakat tidak melenceng dari syariat Islam. Nah sebenarnya peran lain dari dai-dai mereka yang memang ditempatkan di pelosok-pelosok ini seperti apa sih Ustadz? Syariat Islam memang secara menyeluruh kalau kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kan di sana syariat Islam itu kan luas maknanya. Dia ada aspek syariah, ada ibadah, ada akhlak, atau ada syariah, ada akidah, syariah, ibadah, ada muamalah. Nah semuanya ini tentu perlu disampaikan. Artinya setelah kita mempelajari kan menyampaikan pesan-pesan Islam, pesan-pesan yang damai. Nah di dai perbatasan juga demikian. Jadi mereka, keberadaan mereka di sana, karena di sana mungkin kurang juga dai mengawal pemahaman keislaman, terutama bagaimana membangun pemahaman yang istilahnya toleransi antar umat beragama, kemudian mengokohkan pemahaman keislaman tadi, sehingga akidahnya mantap. Artinya dalam level tertentu sebagaimana
Jibril tanya kepada Rasulullah apa itu iman. Iman itu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, qadar baik dan buruknya. Kemudian apa itu Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Kemudian juga ada ihsan. Ihsan menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, seolah-olah Allah melihat kita. Yang disebut dengan aspek akhlak ataupun ihsan. Nah, ini sebenarnya yang ingin disampaikan juga dai perbatasan di berbagai tempat yang mereka dikirim ke sana. Dan supaya masyarakat memahami bagaimana Islam itu secara menyeluruh. Gitu. Nah, setiap itu kan ada hambatan nih Ustadz. Yang paling sering dikeluhkan oleh para mereka yang bertugas di perbatasan, hambatannya seperti apa? Kemarin pernah dalam satu seminar, kebetulan saya diminta untuk mengisi seminar tersebut, mereka umumnya menyampaikan bahwa di perbatasan itu kan banyak kendalanya. Kendala nanti ada dari saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, ya. Itu juga perlu komunikasi juga di sana. Kemudian masyarakat yang ada di sana tentu juga dengan cara-cara strategi tertentu agar apa yang disampaikan atau apa yang dibawa ke sana diajarkan mereka, masyarakat bisa memahami. Dan juga mungkin lebih kendala akses di lapangan, mungkin juga jarak yang jauh ataupun ya yang seperti itu mungkin arahnya. Mungkin yang dai perbatasan lebih bisa menjabarkan secara mendalam. Kira-kira itulah. Nah, kalau untuk pemerintah Aceh sendiri kan ini ikut andil dalam memberikan kewenangannya juga. Nah, sebenarnya dukungan yang seperti apa yang pemerintah Aceh berikan untuk ini masih juga masalah peran pengawas, ya. Seperti apa dukungan pemerintah, Ustadz? Ya. Nanti mungkin Pak Marzuki lebih menambahkan. Dalam kajian keislaman, fungsi pemerintah itu dia hirasatuddin wa siyasatuddin dunia, menjaga agama dan juga mengatur persoalan-persoalan pemerintahan atau persoalan dunia. Jadi mengatur agama, menjaga agama dan mengatur persoalan pemerintahan. Makanya fungsi pemerintah di sini sebagai tamfid. Para akademisi mungkin menjelaskan bagaimana yang semestinya. Peran pemerintah adalah menerapkan seperti ketika dipahami hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, mengubah dengan tangannya. Di situ tentu ada eksekutif, ada pelaksana di sana, ada yudikatif, ada legislatif. Artinya tiga elemen ini harus saling bahu membahu untuk menyukseskan syariat Islam di Aceh. Kalau kita kaitkan lagi adalah bahwa syariat Islam ini akan berjalan dengan kebijakan pemerintah sebagai pelaksana tamfidz, kemudian juga ulama ataupun para cendekia untuk mereka bayan menjelaskan. Nah, kemudian masyarakat grassroots mendukung, mendoakan program-program yang di jalan tersebut. Itu yang mungkin. Terima kasih banyak Ustadz. Kita nanti akan sambung kembali. Saya ke Bapak Marzuki. Selamat malam Pak. Halo Pak. Ini saya boleh tanya apapun tentang Satpol PP dan juga WH Aceh ya Pak ya. Saya ingin tahu terlebih dahulu untuk jumlah personel Satpol PP ataupun WH ini Bapak lebih detailnya apakah memiliki data berapa jumlahnya? Kalau sekarang kan ada, kalau provinsi ya, provinsi ada Pol PP, WH yang tenaga kontrak, ada yang PNS. Kalau yang tenaga kontrak sekarang ada 974 orang lebih kurang. Kemudian yang PNS ada 67 orang. 67 orang, lebih sedikit. Ya. Oke, baik. Nah Pak, kalau untuk yang di khusus Banda Aceh saja, ini mungkin juga pemirsa sudah tahu bahwasanya Satpol PP dan juga WH ini digabungkan untuk menjadi satu kantor, begitu ya Pak ya. Nah sebenarnya peran ataupun perbedaan peran antara Satpol PP dan juga WH ini apa nih Pak? Nah, baik, terima kasih. Kita cerita dulu kenapa gabung WH ke Pol PP. Dulu WH itu berada di Dinas Syariah Islam di tahun 2004 sampai dengan 2008. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh di pasal 244 ayat 1 ayat 2, Gubernur, Bupati Wali Kota dalam menegakkan ketetapan dan ketertiban umum membentuk polisi pamong praja. Kemudian di ayat 2 disebutkan Gubernur, Bupati Wali Kota dalam menegakkan kanun syariah membentuk polisi wilayah Tusbah sebagai bagian daripada polisi pamong praja. Nah,
Setelah lahirnya UPA tersebut di tahun 2008, kami dari WH yang dulu Dinas Islam ditarik ke Pol PP menjadi satu lembaga, Satpol PP dan WH. Nah, walaupun digabung dalam satu lembaga, tetapi memiliki tugas fungsi yang berbeda. Ya. Bahkan kalau di sekarang ini ada Pol PP, WH, dan Linmas. Jadi ada 3 secara umum, ada 3 lembaga. Yang pertama Pol PP, kemudian Pol WH, dan Satuan Linmas. Tambah satu lagi penyidik pegawai negeri sipil PPNS yang tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi seperti itu. Sedangkan tugas Pol PP dalam rangka menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat itu secara umum. Kemudian WH dalam rangka penegakan kanun syariat Islam. Kemudian Linmas sebagai Satuan Perlindungan Masyarakat. Kemudian ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil sebagai salah satu tugas melakukan penyidikan, baik itu kanun umum atau perda dan kanun syariat Islam seperti itu. Nah, Pak, ini saya ke WH. Ini kan kasus maaf kanun syariat Islam. Tapi ada yang nanya nih, WH ini apakah hanya melulu soal meraziai pakaian, cara berpakaian remaja ataupun masyarakat di mana Aceh, Pak? Di Aceh. Baik, terima kasih. Kanun yang dikawal oleh WH itu ada, kalau dulu ada Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam, ada Kanun Nomor 11 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syariat Islam. Kemudian ada Kanun Nomor 6 2014 tentang hukum jinayah, dan ada beberapa kanun lain yang memang dikawal. Nah, ada kesan yang menyatakan ada yang dikawal hanya kanun pakaian saya, karena di dalam kanun pakaian itu sendiri sebenarnya sanksi itu sendiri tidak ada, hanya nanti diatur takdir oleh pemerintah, dan sampai sekarang secara tegas belum ada sanksi untuk pakaian. Nah, yang dilakukan sekarang karena pakaian itu merupakan ikonnya Aceh, ikonnya syariat Islam, maka kita lebih melakukan sosialisasi di lapangan. Sedangkan pengawalan kanun-kanun lain juga kita sering dan tidak kurang. Di minggu ini saja ada 3 kali kita lakukan pengawasan kanun jinayah, ada khalwat, ikhtilat dan sebagainya. Kita lakukan pengawasan di hotel-hotel, di tempat-tempat rekreasi, kita lakukan. Jadi tidak ada kesan hanya pakaian saja. Betul. Nah, kalau untuk biasanya nih masyarakat dari kalangan remaja ini paling takut dengan polisi ataupun WH. Iya, saya ke Ustadz nih, Ustadz sebagai pendidik ataupun dosen. Ini kita tidak bisa jauh dari yang namanya cara berpakaian masyarakat Aceh yang harus muslim dan juga muslimah. Untuk kawasan kampus saja nih, Ustadz, apakah untuk mahasiswa ataupun para pendidik sudah full 100% dalam berpakaian? Ini sudah bersyariat Islam, Ustadz? Mengenai pakaian ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, lebih lengkap dia di surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59, selain ayat-ayat yang lain. Salah seorang ulama, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dalam karyanya Tafsir Ayat Ahkam menyebutkan bahwa yang paling penting pakaian itu 2 hal. Yang pertama adalah hijab, dia nanti ada hijab, ada jilbab, ada kerudung, ada khimar, ada kerudung, ada pakaian hijab sekarang, ada hijab, syadar, apa lagi, yang sejenisnya lah. Tapi dalam Islam di dalam Al-Quran ataupun hadis tidak menyebutkan secara signifikan bagaimana, tapi kriteria. Yang pertama la yashif, 2 la yakif, tidak transparan, tidak berbentuk. Itu saja. Kemudian bukan pakaian syurah. Maksud pakaian syurah ini kalau orang pakai harganya selalu menunjukkan kelasnya begitu. Itu tidak demikian. Itu sudah ria ya, Ustaz? Ya, itu makanya di dalam itu disebut demikian. Para ulama yang menulis mengenai pakaian misalnya hijab, jilbab, makanya dalam Al-Quran menyebutkan waliyudinina min jalabibihinna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, kecuali yang nampak wajah dan 2 telapak tangan. Itu yang kira-kira demikian. Makanya di kampus ya
kita selalu menyampaikan untuk berpakaian yang baik, kemudian juga supaya ini juga bentuk nyaman kan, pakaian yang baik, kemudian seni juga dalam Islam gitu. Artinya silakan pakai apapun tetapi dengan aturan-aturan tadi. Baik, ya, baik. Pemirsa, kita akan break sementara waktu, tetap di Special Talk Show pada malam hari ini.